Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. dan juga rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi hakikat model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putus Tama dengan NIM 22130111057 dari kelas 3A. Kemudian ada Radia, untuk Radia, dipersilakan. Baik, nama saya Radia Zabrina Azaria Fitri dengan NIM 231041002 dari kelas 3A. Oke, kemudian ada Dwi Satya, untuk Dwi Satya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Satya Lestari dari kelas 3C dengan NIM 22130111059. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Oke, kita langsung ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu mengenai materi hakikat model pembelajaran. Jadi pada hakikatnya, model pembelajaran itu diartikan sebagai kerangka konseptual yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, dalam hal ini, model-model pembelajaran dipilih dan dikembangkan oleh guru hendaknya dapat mendorong siswa untuk belajar dan mendayagunakan potensi yang mereka miliki secara optimal. Model-model pembelajaran dikembangkan utamanya beranjak dari adanya perbedaan yang berkaitan dengan karakteristik siswa. Karena siswa memiliki berbagai karakteristik, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, modalitas belajar yang bervariasi antara individu satu dengan individu yang lain, maka model pembelajaran juga harus layaknya tidak terpaku pada model tertentu, akan tetapi harus bervariasi. Oke, kemudian pengertian model pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Bruce Effendi 1980, istilah model pembelajaran didefinisikan sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Oke, kemudian menurut Winata Putra SU 2005, model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi berdasarkan uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, itulah yang disebut dengan model pembelajaran. Oke. Jadi model pembelajaran itu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Nah, kemudian konsep pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan pendekatan dalam setting eksperimen yang dilakukan. Nah, konsep model pembelajaran yang untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Bruce dan koleganya. Lebih lanjut, Ismail 2003 menyatakan istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh komponen pembelajaran lainnya. Yang pertama itu rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangnya. Kemudian memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil dan juga optimal. Kemudian lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, menurut Joy dan Weil tahun 1986, setiap model pembelajaran memiliki 5 unsur utama atau
5 karakteristik utama dari model pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada sintak. Nah, sintak itu adalah tahapan-tahapan atau sistematika dari model pembelajaran tersebut. Kemudian ada prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi itu adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para pelajar, termasuk bagaimana seharusnya pengajar memberikan respon terhadap mereka. Nah, prinsip ini memberikan petunjuk bagaimana seharusnya para pengajar menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model pembelajaran. Kemudian ada sistem sosial. Nah, sistem sosial ini adalah situasi ataupun suasana dan juga dapat diartikan sebagai norma yang berlaku dalam model pembelajaran. Nah, kemudian ada sistem pendukung. Nah, sistem pendukung ini adalah segala sarana, badan, ataupun alat yang diperlukan untuk melaksanakan model pembelajaran. Yang kelima ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Nah, dampak instruksional itu adalah hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Jadi, dampak instruksional itu adalah guru yang mengarahkan gitu. Nah, kemudian dampak pengiring itu ialah hasil belajar yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa tanpa pengarahan langsung dari seorang pengajar ataupun dari guru. Oke, kemudian ini ada tambahan, ada beberapa contoh model pembelajaran yang sudah kita bahas di semester sebelumnya. Itu yang pertama ada Discovery Learning, kemudian ada PGBL atau Project Based Learning, kemudian ada PBL, Problem Based Learning, ada SDL, Self Direction Learning, ada pembelajaran kontekstual, dan juga ada pembelajaran kooperatif, dan masih banyak contoh model pembelajaran yang lainnya. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat pendekatan pembelajaran. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dikenal sebagai pendekatan pembelajaran. Nah, pernyataan ini senada dengan Rusman 2018 yang menyatakan bahwa pembentukan konsep dalam melihat dan menentukan subjek penelitian dimulai dengan pendekatan pembelajaran. Nah, pandangan kita tentang proses pembelajaran tersebut yang disebut dengan pendekatan pembelajaran. Ini adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan ini mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan mendorong metode pembelajaran dalam konteks teoretis tertentu. Ada dua cara berbeda untuk belajar berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau bisa disebut dengan student-centered approach, yaitu metode pembelajaran berpusat pada guru, di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada guru hanya akan membuat guru tersebut semakin cerdas, sementara siswa akan mendengarkan percakapan saja. Nah, siswa yang dihasilkan dari metode belajar seperti ini cenderung menjadi kurang kreatif, takut berpendapat, dan tidak berani mencoba. Lalu ada juga pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau bisa disebut dengan teacher-centered approach. Nah, pembelajaran berpusat pada siswa atau SCL adalah pendekatan pembelajaran yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, guru tidak lagi mengambil hak siswa untuk belajar. Belajar adalah proses aktif di mana siswa menggunakan otak mereka sendiri untuk membangun pemahaman. Oleh karena itu, aktivitas siswa sangat penting. Next. Nah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Ada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan ekspositorik dan pendekatan heuristik. Nah, pendekatan ekspositorik yaitu pendekatan pembelajaran
yang juga dikenal sebagai pendekatan berpusat pada guru, sering dikaitkan dengan pengajaran langsung yang berarti pengajaran yang dirancang dengan baik dan dapat diajarkan secara langkah demi langkah. Nah, Killen, yaitu dalam buku Sanjaya 2007, menyatakan bahwa strategi pembelajaran langsung juga disebut sebagai strategi pembelajaran ekspositoris karena guru menyampaikan materi secara langsung. Nah, pelajarannya yaitu berbentuk seolah-olah sudah ada sebelumnya. Siswa tidak diminta untuk menemukannya. Strategi pembelajaran langsung lebih menekankan proses bertutur, sehingga sering diistilahkan sebagai call and talk strategi. Nah, pendekatan pembelajaran langsung adalah jenis pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau berpusat pada guru. Pendekatan ini memiliki peran guru yang paling penting dalam proses pendidikannya. Nah, secara umum, pendekatan pembelajaran langsung yaitu pendekatan dari guru. Sebaliknya, siswa pasif atau berorientasi pada produk dalam pembelajaran. Lalu ada pendekatan heuristik. Pada teori belajar kognitif, tidak dapat dilepaskan dari pendekatan heuristik atau pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan munculnya paradigma teori konstruktivistik, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa akan sangat membantu siswa untuk memahami dan membentuk pengetahuan konstruktivisme berpendapat bahwa guru tidak hanya harus mengajarkan anak-anak, tetapi juga harus mendorong mereka untuk mengeksplorasi dunia mereka dengan cara berpikir kritis dan menemukan informasi-informasi baru. Siswa terlibat dan diberi kesempatan untuk membentuk lebih banyak pengetahuan. Nah, strategi pengajaran yang berpusat pada siswa dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, keterampilan meneliti atau proses, dan kemampuan pemecahan masalah. Strategi ini juga membantu mereka untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok, bersikap kritis terhadap pendapat orang lain, dan toleran terhadap pendapat yang tidak setuju dengan mereka. Nah, karakter pendekatan heuristik dan ekspositorik, yaitu terdapat beberapa karakter dari pendekatan heuristik dan ekspositorik. Nah, menurut European University Association pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa karakteristik pendekatan berpusat pada siswa sebagai berikut, yaitu hubungan yang berbeda antara guru dan siswa dengan tanggung jawab belajar serta guru menjadi fasilitator, lalu ada latar belakang, pengalaman, kerangka, persepsi, gaya belajar, kebutuhan khusus siswa yang diperhitungkan dalam pembelajaran. Lalu ada juga para pelajar atau siswa membangun makna mereka sendiri dengan pembelajaran proaktif, penemuan, dan refleksi. Guru membantu berpikir kritis sebagai bagian dari proses belajar. Nah, terdapat juga karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositorik, yakni strategi ekspositorik dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Lalu biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah menjadi seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Next. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang terencana agar dapat meraih tujuan pendidikan tertentu. Dari definisi tadi, itu dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya dijalankan oleh siswa saja, tetapi juga
guru sebagai tenaga pengajar. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien bisa tercapai. Selain itu, strategi pembelajaran juga tidak hanya sebatas serangkaian aktivitas yang terencana saja, tetapi juga pengaturan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Next. Nah, lalu ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran yang digunakan guru pada saat mengajar di kelas. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositorik. Nah, strategi pembelajaran ekspositorik adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peran yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, ada strategi pelajaran inquiry. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran dalam strategi pembelajaran inquiry daripada dalam strategi pembelajaran expository. Ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa menemukan inti dari materi pembelajaran sendiri. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi juga berusaha menemukan inti dari materi pembelajaran sendiri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis adalah tujuan dari pendekatan pembelajaran ini. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan untuk mengintegrasikan kemampuan intelektual ke dalam proses mental. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu pendekatan lain yang mungkin digunakan oleh instruktur untuk mengajar di kelas. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini berpusat pada proses menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Problem ini dapat berasal dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar, atau peristiwa sosial. Lalu ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini yaitu pendekatan pembelajaran di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau 6 siswa setiap satu dan diberikan tugas untuk dilakukan bersama-sama oleh guru. Tujuan dari strategi ini adalah agar siswa dapat menjelaskan tugas yang diberikan guru sebelum siswa lain menanyakan kepada guru. Lalu ada strategi pembelajaran afektif dengan menggunakan situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Strategi pembelajaran afektif membantu siswa membangun sikap positif sehingga diharapkan siswa dapat membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka anggap baik saat berada dalam situasi tersebut. Dengan menggunakan metode pembelajaran afektif ini, siswa dapat meningkatkan sifat siswa seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Lalu ada strategi pembelajaran konstekstual, juga dikenal dengan pembelajaran dan pengajaran konstekstual atau CTL. Dalam suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam mempelajari materi dan menghubungkan dengan situasi atau masalah dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini, siswa memiliki kemampuan untuk menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan ini berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir siswa dengan menggunakan analisis fakta atau pengalaman mereka untuk membantu mereka memecahkan masalah yang diajukan. Nah, dengan metode ini, siswa akan memperoleh keterampilan berpikir yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir juga membantu siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan guru. Next. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya
ada materi dari Radia. Untuk Radia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Radia Sabrina Azaria Fitri dengan NIM 231041002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Yang pertama yakni pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual atau secara kelompok. Next. Kemudian jenis-jenis metode dan teknik pembelajaran. Jenis-jenis metode dalam pembelajaran yakni yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode pemberian tugas, yang kelima metode simulasi, yang keenam metode demonstrasi, yang ketujuh yakni metode eksperimen. Kemudian ada jenis-jenis teknik pembelajaran. Yang pertama yakni teknik presentasi, yang kedua teknik diskusi, yang ketiga teknik simulasi, dan yang terakhir teknik pembinaan. Next. Next. Oke, materi yang berikutnya yakni kelemahan dan kelebihan metode pembelajaran. Yang pertama yakni metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran secara lisan dari pendidik kepada sekelompok peserta didik. Menurut Sanjaya 2006 halaman 143. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, kelemahan dari metode ceramah yakni sulit untuk peserta didik yang tidak terbiasa mendengarkan atau mencatat. Yang kedua, sangat kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik. Yang ketiga, pendidik sebagai buku pelajaran. Kemudian ada kelebihan metode pembelajaran. Yang pertama, efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan biaya. Yang kedua, bahan pelajaran sudah dipilih dan dipersiapkan. Yang ketiga, dapat disajikan dengan mudah sesuai dengan keterbatasan waktu. Karakteristik peserta didik, pokok permasalahan, keterbatasan alat, dan dapat disesuaikan dengan jadwal pendidik terhadap ketersediaan bahan-bahan tertulis. Next. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah atau two-way traffic dari pendidik ke peserta didik atau sebaliknya, dari peserta didik ke pendidik. Adapun kelemahan dan kelebihan metode pembelajaran tanya jawab, yang pertama membutuhkan waktu yang lebih banyak, yang kedua dengan tanya jawab kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari persoalan. Yang ketiga, pada kelas besar, pertanyaan yang diajukan tidak dapat disebarkan kepada seluruh peserta didik. Kemudian ada kelebihan metode pembelajaran. Yang pertama yakni kelas lebih efektif karena peserta didik tidak sekedar mendengarkan. Yang kedua, menarik dan dapat memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, yakni pendidik dapat mengetahui sampai di mana penangkapan peserta didik terhadap segala sesuatu yang diterangkan. Next. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode diskusi, yang pertama yakni kelemahan, relatif memerlukan waktu yang banyak. Yang kedua, sulit menentukan masalah yang sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik yang memiliki kerelevansian dengan lingkungan. Yang ketiga, memerlukan waktu yang luas. Kemudian ada kelebihan metode pembelajaran metode diskusi. Yang pertama, peserta didik dapat menghayati permasalahan. Yang kedua, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, membina kemampuan berbicara. Next. Kayaknya kelewat ya.
Bentar-bentar. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan dari metode pembelajaran pemberian tugas. Metode pemberian tugas diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok atau secara perorangan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode pemberian tugas, yang pertama yakni kelemahan, sulit mengontrol apakah peserta didik belajar sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua yakni sulit memberikan tugas yang disesuaikan dengan perbedaan individu peserta didik. Yang ketiga, tugas yang diberikan bersifat monoton sehingga dapat membosankan peserta didik. Ya, adapun kelebihan metode pemberian tugas, yang pertama, melatih peserta didik aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, meningkatkan kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian peserta didik. Kemudian next. Next. Bisa dilanjutkan. Kemudian yakni kelemahan dan kelebihan metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Mengajar dengan simulasi, objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, tetapi kegiatan yang bersifat pura-pura. Ada beberapa jenis model simulasi, diantaranya bermain peran, sosiodrama, permainan simulasi, dan sebagainya. Adapun kelemahan dan kelebihan metode simulasi. Yang pertama yakni kelemahan, relatif memerlukan waktu yang banyak. Yang kedua, apabila peserta didik tidak memahami konsep simulasi, tidak akan efektif. Yang ketiga, sangat tergantung pada aktivitas peserta didik. Kemudian ada kelebihan metode dari simulasi. Yang pertama, peserta didik dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan. Yang kedua, peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami permasalahan sosial. Next. Kemudian yakni kelemahan dan kelebihan metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau dengan melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan dari metode demonstrasi. Yang pertama yakni kelemahan dapat menimbulkan berpikir konkret saja. Yang kedua, bila jumlah peserta didik banyak, efektivitas demonstrasi sulit dicapai. Yang ketiga, bergantung pada alat bantu. Kemudian ada kelebihan metode pembelajaran. Metode demonstrasi yang pertama, menjadikan bahan pelajaran menjadi jelas dan lebih konkret dipahami peserta didik sehingga dapat menghindari pemahaman yang hanya verbalisme. Yang kedua, memudahkan peserta didik memahami pelajaran dengan cara melihat secara langsung dan prosedur informasi bahan ajar yang disajikan pendidik. Yang ketiga, dapat mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Next. Kemudian ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode mengajar dalam menyajikan atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses menurut Winata Putra dan kawan-kawan tahun 2002. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap materi ajar yang diajarkan pendidik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik memperoleh pengalaman langsung, berpikir secara ilmiah dan rasional, serta mendukung mereka untuk mendapat mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuannya di masa-masa yang akan mendatang. Menurut Halimah tahun 2008 halaman 79. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan dari metode eksperimen. Yang pertama, memerlukan alat pembelajaran dan biaya. Yang kedua, memerlukan waktu yang relatif banyak. Yang ketiga, peserta didik belum terbiasa dengan eksperimen. Kemudian ada kelebihan metode eksperimen. Yang pertama, dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, dapat membangkitkan rasa ingin menguji sesuatu. Yang ketiga, yakni menimbulkan rasa kurang puas yang lebih baik. Next.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran merupakan penjelasan dan penjabaran suatu metode pembelajaran. Maka sudah tentu bahwa kutipan definisi teknik tersebut perlu dilengkapi dengan pijakan pada metode tertentu. Teknik dalam pembelajaran bersifat taktis dan cenderung bernuansa siasat. Next. Adapun jenis-jenis teknik pembelajaran, yang pertama teknik presentasi. Presentasi adalah suatu penyajian atau mengucapkan pidato. Presentasi dilakukan untuk mengenal sesuatu kepada halayak umum. Contohnya, siaran televisi, film, slide, debat, dialog, dan tanya jawab. Next. Kemudian ada teknik diskusi. Teknik diskusi ini memperdebatkan masalah berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama melalui saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Teknik untuk diskusi ini ada beberapa macam, yakni diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi permecahan masalah, dan diskusi khusus. Next. Kemudian yakni teknik simulasi. Teknik ini bisa diartikan meniru atau merekayasa situasi sebenarnya yang menggambarkan atau menunjukkan suatu proses, kondisi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari disertai dengan penjelasan lisan. Teknik simulasi ini contohnya bermain peran, pemecahan masalah kritis, dan studi kasus. Next. Kemudian yang terakhir yakni jenis-jenis teknik pembelajaran, teknik pembinaan. Teknik pembinaan terhadap siswa adalah kumpulan dari metode yang digunakan oleh guru yang mencakup berbagai macam bentuk seperti akademik, keaktifan, motivasi, dan aspek emosional. Teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar mencakup tanya jawab, forum, kelompok, pendengar bermain peran. Next. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teknik presentasi, yang pertama yakni kita ke kelemahan. Yang pertama membuat pesan, Adapun kelemahan dan kelebihan teknik pembelajaran, yakni yang pertama teknik presentasi, kita fokuskan kepada kelemahannya terlebih dahulu. Yang pertama, tidak efektif untuk materi yang kompleks. Materi yang kompleks mungkin sulit dipahami dengan teknik presentasi karena dapat membutuhkan diskusi dan penjelasan yang lebih mendalam. Yang kedua, yakni kurangnya keterlibatan siswa secara aktif. Dalam teknik presentasi, siswa lebih banyak menjadi penonton daripada terlibat secara aktif dalam membangun pemahaman materi. Yang ketiga, yakni sumber informasi sekunder. Teknik presentasi hanya menyajikan informasi yang telah dipilih oleh tenaga didik. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang hanya sebatas pada informasi yang disajikan. Kemudian kelebihan dari teknik pembelajaran, yakni yang pertama, membuat pesan lebih mudah dan dipahami. Teknik presentasi memungkinkan presentator untuk mengkomunikasikan ide dan pesan secara jelas sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, yakni dapat menghemat waktu pembelajaran. Teknik presentasi dapat membantu menghemat waktu mengajar karena informasi dapat disampaikan lebih cepat daripada metode pengajaran tradisional. Kemudian yakni meningkatkan daya pikir kritis. Presentasi dapat merangsang siswa untuk berpikir secara kritis dan menganalisis informasi yang disajikan. Next. Kemudian kelemahan dan kelebihan teknik pembelajaran, teknik diskusi. Kelemahan teknis diskusi antara lain, yakni yang pertama, pemimpin diskusi menguasai topik. Pemimpin diskusi harus memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin diskusi. Nah, kadangkala pemimpin diskusi bisa menguasai topik dan membuat siswa yang lain kurang percaya diri sehingga kurang berhasil terlibat dalam diskusi. Yang kedua, yakni resiko terjadinya konflik. Nah, apabila siswa tidak mampu mengungkapkan pendapat dengan sopan, maka bisa berubah menjadi konflik yang merugikan siswa yang lebih pasif atau yang tidak nyaman
dengan konflik. Yang ketiga, siswa menjadi bingung dan kehilangan fokus karena banyaknya perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda tanpa terstruktur dari setiap peserta, sehingga terjadi kekacauan yang sulit menentukan mana pendapat yang benar dan mana yang pendapat yang salah. Kemudian ada kelebihan dari teknik diskusi. Yang pertama, mendorong pemecahan masalah. Teknik diskusi bisa membantu peserta didik memecahkan masalah dengan cara mempertimbangkan banyak sudut pandang dan menemukan solusi yang terbaik. Yang kedua, yakni menumbuhkan motivasi belajar. Diskusi yang seru dan menantang bisa menumbuhkan motivasi belajar dan bisa menjadikan pembelajaran yang menarik serta melibatkan siswa secara aktif. Yang ketiga, yakni memperkaya keterampilan sosial. Melalui diskusi, siswa dapat memperkaya keterampilan mendengar, berbicara, dan kerjasama, sehingga peserta didik saling mendengarkan dan menghargai pendapat teman yang lain. Kemudian next. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teknik pembelajaran, teknik simulasi. Yang pertama, memberikan kesan dan pengalaman secara langsung. Yang kedua, dapat memupuk keberanian dan percaya diri peserta didik. Yang ketiga, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial dan problematif. Ini termasuk kelebihan teknik pembelajaran, teknik simulasi. Kemudian ada kelemahan teknik simulasi. Yang pertama, pengelolaan yang kurang baik. Yang kedua, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi peserta didik dalam melakukan simulasi. Next. Adapun kelemahan dan kelebihan teknik pembinaan. Yang pertama, mengoptimalkan potensi peserta didik. Teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok dapat mengoptimalkan potensi peserta didik pada berbagai aspek keterampilan akademik, sosial, dan kepemimpinan. Yang kedua, meningkatkan daya ingat peserta didik. Jadi, tidak semua peserta didik, meningkatkan daya ingat peserta didik memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi tentang topik tertentu, sehingga peran mereka dalam proses pembelajaran dan memori berpotensi menjadi lebih kuat. Yang ketiga, yakni mendorong reflektivitas dan pemikiran kritis pada peserta didik. Kemudian ada kelemahan dari teknik pembinaan, yakni kekurangan keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua, sulit mengontrol kualitas pembicaraan. Peserta didik dapat saja memberikan jawaban atau pendapat yang tidak tepat dengan topik yang sedang dibahas. Next. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, kami minta maaf jika ada kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.